Raja Herodes Agripa I ini pun akhir hidupnya dibunuh oleh Allah dengan cara ditampar oleh malaikat Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-23 bunyi firman Tuhan, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Shalom saudara terkasih, puji Tuhan kembali lagi di YouTube channel ini. Kali ini kita masih membahas tentang 12 kisah murid Tuhan Yesus dan akhir hidup mereka. Dan kali ini kita membahas murid yang bernama Yakobus. Kisah ini terambil dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Yakobus anak Zebedeus. Ia adalah salah satu dari ke-12 rasul Tuhan Yesus. Yakobus Zebedeus adalah putra dari Zebedeus sendiri dan ibunya yang bernama Salome. Ia juga merupakan saudara dari Yohanes. Ia dan saudaranya disebut Boanerges yang berarti anak-anak guru. Ia pun disebut sebagai Yakobus tua atau Yakobus besar. Hal ini untuk membedakan antara dirinya dengan rasul lain yang bernama Yakobus anak Alfeus. Yakobus ini lahir di Betsaida pada tahun ke-5 sebelum Masehi. Bersama saudaranya Yohanes, ia dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang menjala ikan. Yakobus bersama saudaranya ini juga mempunyai karakter mereka yang agresif dan juga berwatak keras. Bukti kekerasan watak dan agresifnya mereka adalah tatkala mereka mengusulkan kemusnahan suatu desa di Samaria karena menolak Tuhan Yesus melewati wilayah mereka dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Sifat egois Yakobus juga terlihat ketika dia membuat permintaan kepada Yesus untuk duduk di samping Yesus di kerajaan Allah. Dan hal itulah yang menjadi kemarahan dari murid-murid yang lainnya. Yakobus juga punya sifat yang suka membeda-bedakan golongan. Meskipun demikian, ia bersama dengan Petrus dan Yohanes adalah murid terdekat Tuhan Yesus, di mana hanya mereka bertiga yang diikut sertakan oleh Yesus dalam beberapa peristiwa penting. Ia pernah terlibat sewaktu putri Yairus dibangkitkan oleh Tuhan dalam Markus 5 ayat 37, dan ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung Markus 9 ayat 2, dan pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dalam Markus 14 ayat yang ke-33. Ketika Yakobus bersama Yohanes meminta tempat duduk yang mulia dalam kerajaan Kristus kelak, Yesus pun menjawab permintaan Yakobus dan Yohanes. Tuhan Yesus bertanya, apakah mereka sanggup untuk meminum cawan yang harus diminum olehnya? Waktu mereka menjawab bahwa mereka dapat, Tuhan Yesus berkata bahwa mereka memang akan meminum cawan yang akan diminum olehnya. Namun hal duduk dalam kerajaannya akan diberikan oleh Bapanya sendiri, bukan olehnya. Jawaban Tuhan Yesus ini merupakan nubuatan akan kematian Yakobus kelak. Ia akan meminum cawan kematiannya. Dan hal ini digenapi ketika Raja Herodias Agripa I membunuhnya dengan pedang. Dan kisah ini tercatat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua, sekitar tahun 44 Masehi. Alasan dari kematian Yakobus sendiri adalah ketika pada zaman Raja Herodes Agripa I, Raja Herodes Agripa berharap bisa menghancurkan gerakan Kristen dengan membunuh pemimpin-pemimpin mereka. Karena ketika ia menjadi raja seluruh Palestina, ia ingin menutup-nutupi kefasikan hidupnya yang lampau dengan usaha memenuhi ortodoksi Yahudi secara teliti. Itulah latar belakang tindakannya
melawan para pengikut Kristus sampai harus memenggal kepala Yakobus. Jadi kisah martir dari seorang Yakobus, ia mati terpenggal kepalanya karena kehadirannya memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, dianggap ancaman oleh Raja Herodes Agripa I. Raja Herodes Agripa I ini pun akhir hidupnya dibunuh oleh Allah dengan cara ditampar oleh malaikat Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-23 bunyi firman Tuhan, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Kejahatan Herodes terhadap murid-murid dan pengikut-pengikut Tuhan pun terbayarkan dengan kematiannya yang tragis.